Alkisah, ada seorang pemuda yang tampak sedang murung dan gundah gulana. Di ujung kemurungannya itu, dia berjalan dengan penuh kesedihan, melewati gunung, samudra, naik gunung, turun gunung, mengarungi lembah, dan terus berjalan, dan terus berjalan. Mungkin langkah kakinya itu sudah berpuluh-puluh kilometer. Sepanjang jalan, dia terisak-isak penuh kesedihan dan tiada tara. Sampai akhirnya, sampailah dia di sebuah bengkel tua. Dan bertemu dengan seorang kakek tua di samping sumur tua. Pertemuan itu pun sebetulnya tidak disadari oleh sang pemuda. Karena dia terus jalannya nunduk sambil sibuk mengusap air matanya. Untung saja si kakek tua di samping sumur tua, di dalam bengkel tua itu yang mengagetkannya. Wahai anak muda, berhenti kamu. Jangan kau teruskan langkah kakimu. Kalau kau teruskan langkah kakimu, maka kamu akan kejebur di sumur tua ini di dalam bengkel tua. Kata si kakek tua di samping sumur tua, di dalam bengkel tua. Terkejut pemuda karena sebelumnya tidak ada satu orang pun yang memperdulikan kesedihannya. Sudah berpuluh-puluh kilometer dia berjalan, tak ada satu orang pun yang memperdulikan dia, yang menyapa dia ataupun melihat dia. Semuanya tampak acuh. Cuma kakek tua ini aja yang meneriaki dia. Kaget dan perangah. Dan si pemuda itu bertanya kepada kakek tua, astaga, di manakah aku berada? Kata si pemuda. Kata kakek tua, wahai anak muda, kamu sedang berada di pinggir sumur tua, di dalam bengkel tua. Jika kau teruskan langkah kakimu, maka kamu akan kejebur sumur tua ini. Disaksikan oleh aku, kakek-kakek tua yang tidak akan bisa nolonginmu. Astaga. Terima kasih kakek yang telah mengingatkanku. Begitu sedih kepedihanku ini, begitu lara dukaku ini, sehingga aku tidak memperhatikan jalan, kata sang pemuda sambil menunduk sedih. Baru terasa letih dalam sekujur tubuhnya. Baru terasa sakit di kakinya. Dia melihat kakinya penuh dengan luka, melepuh, penuh dengan darah dan nanah. Karena dia sudah berjalan puluhan kilo. Melihat itu, sang kakek tua berkata pada pemuda, wahai pemuda, kenapa kau seperti ini? Dosa apa yang kau telah perbuat, wahai anak muda, hingga kau bisa seperti ini?
Aduh, kakek tua, aku tak pernah berdosa. Tidak ada kesalahan yang ku perbuat. Hanya saja orang-orang tak mengerti siapa aku. Aduh, kakek-kakek tua, aku tak pernah berbuat dosa ataupun salah. Hanya saja orang-orang tak mengerti aku, membuat aku terluka. Keren sekali kau anak muda. Baru kali ini aku bertemu dengan seorang pemuda yang tidak pernah melakukan dosa ataupun salah. Setauku hanya di dongeng dan cerita para nabi ataupun para sahabat yang bisa mengklaim bahwa mereka tidak pernah bersalah. Sedangkan kau kelihatannya lah manusia biasa. Oke, baiklah kalau begitu anak muda. Kenapa kalau boleh tahu, kenapa kau tampak sedih seperti itu? Mungkin dengan berbagai cerita denganku, seorang kakek tua di samping sumur tua di dalam bengkel tua ini, kepedihanmu akan berkurang, wahai anak muda. Pemuda itu menarik nafas dalam-dalam dan tertunduk. Kesedihanku berawal adalah ketika aku menyadari bahwa ada yang salah di dalam diriku. Aku yang terlahir sebagai laki-laki, tapi lambat laun aku merasa salah terlahir sebagai laki-laki. Aku merasa bahwa aku sepantasnya jadi perempuan. Aku lebih sensitif. Aku lebih merasa keibuan. Astaga, kata si kakek tua. Kenapa bisa begitu? Padahal aku melihat kau seperti laki-laki, tapi kenapa kau merasa perempuan? Itulah kakek tua. Aku merasa ada yang salah di diriku. Ada yang salah bahwa aku merasa bahwa aku ini tidak sepatutnya terlahir sebagai laki-laki. Seharusnya aku terlahir sebagai perempuan. Kemudian kakek-kakek tua itu bertanya lagi, kamu yakin kamu merasa perempuan? Dia lihat dari ujung kaki hingga ujung rambut, balik lagi. Terus-terusan. Tapi aku merasa tidak ada yang salah dengan dirimu, hai anak muda. Kamu seperti laki-laki sejati seperti biasanya. Itulah Pak Tua. Sepertinya tidak ada yang mengenal diriku. Hanya aku yang mengenal siapa aku. Dan semakin hari, semakin minggu, semakin bulan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Aku merasa terjebak di dalam tubuhku sendiri. Aku merasa terjebak dalam tubuhku sendiri. Aku ingin
memberontak, ingin keluar, menunjukkan jati diriku, seorang perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Tapi semuanya mencaci, tak ada yang mau mengerti. Aku terbuang oleh kakak-kakakku dan ibuku tercinta. Yang lebih menyedihkan, aku tak diizinkan untuk melihat wajah ayahku yang terakhir kali sebelum dia dikuburkan kemarin. Itulah yang membuat aku terluka, sedih sesedih-sedihnya, hingga sampailah di sini bertemu dengan engkau, kakek tua di samping sumur tua di dalam bengkel tua. Begitu kata si kakek tua. Ya. Aku mengerti. Aku paham sekarang beritamu. Nah, kata pemuda, ternyata di dunia ini ada juga yang mau mengerti aku. Berarti menurutmu aku tidak salahkan bahwa aku seperti ini, wahai kakek tua? Bahwa aku merasa terjebak dalam tubuh laki-lakiku, padahal hatiku seperti perempuan. Aku tidak ngomong demikian, wahai anak muda, kata si kakek tua. Aku cuma mengerti ternyata awal kesedihanmu itu seperti itu. Jadi jangan pernah berlebihan menanggapi apa. Perempuan itu diam. Betapa sialnya aku. Pak tua yang satu ini pun tidak mengerti aku. Kemana harus mencari kumpulan orang-orang yang mau mengerti aku? Sudah, kata kakek tua. Wahai pemuda yang merasa menjadi perempuan atau perempuan yang terjebak di dalam tubuh laki-laki atau apalah itu sebutanmu. Yang jelas di mata aku kamu seperti pemuda. Maka aku sebut kau pemuda. Belum saatnya aku sebut pemudi. Oke, pemuda. Gini. Jadi kamu terbuang oleh keluargamu gara-gara kamu mengatakan bahwa kamu adalah sebetulnya perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Benar. Benar, kakek tua. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan kematian bapakmu? Apakah dia meninggal karena sudah tua? Atau ada penyebab lain? Dia tertunduk sedih. Ayahku meninggal karena merasa kecewa yang teramat sangat padaku, wahai kakek tua. Ayahku meninggal dengan luka tertusuk di hatinya, terkoyak begitu mendengar putra satu-satunya ingin memutuskan menjadi perempuan. Ayahku terkoyak ketika melihat dan menyaksikan anak satu-satunya yang sering dia bangga-banggakan ke sanak saudara
yang ingin dia menjadi tentara atau pria sejati lainnya. Kini dia datang kepadanya minta restu untuk mengganti kelaminnya. Bapakku diam 1000 bahasa, nyeri di dada tanpa menderita, lalu jatuh seketika, roh pun meninggalkan jasadnya. Sungguh kasihan sekali kamu. Sungguh kasihan sekali bapakmu, wahai anak muda. Sekarang aku tanya kepadamu. Kamu punya agama? Sang pemuda bilang, aku tidak beragama. Aku tidak mempercayai semua agama. Karena dari agama-agama yang aku anut, semuanya sepertinya tidak ada yang memberikan pembenaran kepada diriku. Bahwa semuanya hanyalah mengatakan untuk bersyukur. Bahwa aku jika terlahir sebagai laki-laki, ya sudah. Itulah kodratku sebagai laki-laki. Tidak mungkin bahwa sebetulnya aku perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Itu tidak mungkin. Dari semua agama yang aku pelajari, akhirnya aku pun memutuskan tidak beragama. Baiklah. Berarti sia-sia kalau aku berbicara tentang agama kepadamu. Lagi pula, siapa aku bicara agama kepadamu? Aku hanya seorang kakek tua yang duduk di samping sumur tua dalam bengkel tua. Ya sudah, begini. Mari ikut aku. Aku akan tunjukkan sesuatu kepadamu. Katakan gitu. Diajaklah pemuda itu keliling bengkel tua. Di dalam bengkel itu banyak puluhan bangkai-bangkai mobil. Ada juga mobil yang sudah selesai di servis. Dan ada beberapa koleksi mobil antik kepunyaan dari Pak Tua. Kamu lihat di sana. Itu kamu pasti tahu ini mobil apa. Sambil mendekati sebuah mobil sedan, pemuda itu mengangguk. Ini koleksi ayahku juga. Kata sang pemuda. Ini mobil Mercy Tiger. kata si bapak Pak Tua. Kamu yakin ini Mercy Tiger? Ya, aku yakin. Coba kamu cek interior, eksteriornya. Apakah benar itu Mercy Tiger? Kata kakek tua. Baik. Kemudian sang pemuda itu ngeliatin eksteriornya dulu. Ban-bannya ban Mercy. Bodinya body Mercy. Aksesoris knalpotnya semuanya Mercy. Kemudian dia masuk ke mobil tuh. Semua interiornya, dari joknya sampai setirnya sampai dashboardnya segala macamnya Mercy. Kata pemuda, aku yakin ini Mercy. Ini Mercy Tiger. Ayahku juga punya seperti ini. Kata kakek, ketawa. Baik, aku tunjukkan kepadamu. Kemudian dibukalah mesinnya. Begitu dibuka, pemuda itu terkejut melihat mesinnya.
Ternyata jelas di situ tulisannya bukan mesin Mercy, tapi terpampang di situ Toyota. Kaget dia. Nggak mungkin, nggak mungkin ini. Ada yang salah ini, kata pemuda. Mana mungkin segini semuanya tampak Mercy, tapi mesinnya Toyota. Bercanda ini, kata Pak Tua. Apa yang bercanda? Coba kamu lihat sekelilingmu, hai anak muda. Kamu sedang berada di bengkel mobil tua. Banyak mobil-mobil tua di sini. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Ini sebetulnya awalnya adalah memang mobil Toyota. Karena suatu sebab kecelakaan mendadak. Dan aku sangat menyukai mobil Toyota ini. Karena mempunyai nilai sejarah panjang dengan istriku dulu. Maka aku ingin selamatkan. Dan karena ini adalah bengkel tua yang ada semuanya aksesoris-aksesoris Mercy yang aku punya. Maka aku pasang semuanya dengan menggunakan Mercy. Kenapa tidak menggunakan aksesoris Toyota? Karena aku nggak punya saat itu. Yang tersisa dari mobil ini hanyalah mesin. Makanya hanyalah mesin yang bisa aku pertahankan. Selebihnya aku ganti dengan punya Mercy. Sekarang aku tanya kepadamu. Menurutmu ini mobil Toyota atau mobil Mercy, wahai anak muda? Bercanda kamu orang tua. Ya jelaslah ini bukan mobil Mercy karena mesinnya mesin Toyota. Dan ini juga bukan mobil Toyota karena interiornya punya Mercy. Ini mobil nggak jelas. Pak Tua. Nah, kata Pak Tua. Nah. Begitulah seperti dirimu, anak muda. Mobil ini sama dengan dirimu. Hah? Maksudmu, Pak Tua? Anak muda, meskipun kamu sudah mengganti eksteriormu, mengganti kelaminmu menjadi kelamin perempuan, menyuntik buah dadamu agar mancung seperti perempuan, menyuntik entah segala macam interiormu kamu rubah, eksterior bibirmu kamu gimana, alismu kamu gambar ulang, bibirmu seperti perempuan, dagumu kamu bikin seperti perempuan, semuanya ingin kamu permak eksteriormu seperti perempuan. Terus kemudian interiormu juga kamu suntikin bermacam-macam hormon, segala macam hormon ke perempuan. Jakun kamu jadiin hilang jadi perempuan. Bahkan sampai pita suaramu pun kamu ganti seperti perempuan. Dan sampai ujung-ujungnya kelaminmu pun kamu ganti perempuan. Tapi apakah kamu sadar? Itu tidak semuanya merubah kamu menjadi perempuan. Karena apa? Aku yakin mesinnya masih laki-laki. Bagaimana dengan akvariumnya? Bagaimana dengan rahimnya? Bagaimana dengan reproduksinya? Apa juga kamu melakukan operasi itu? Aku yakin teknologi manusia sejauh ini masih belum seperti itu. Mungkin kamu harus menunggu berapa puluh tahun lagi, atau kamu pergi ke antariksa, antar planet, ketemu alien yang mempunyai pengetahuan itu. Jadi intinya, selama kamu belum bisa mengganti semua reproduksi laki-lakimu itu menjadi reproduksi perempuan dan berjalan dan working, kamu belum bisa
mengatakan bahwa dirimu perempuan. Sama halnya dengan mobilku tadi. Yang kamu bilang, meskipun sudah aku ganti semuanya punya Mercy, tapi mesinnya masih Toyota. Kamu bilang, ini bukan mobil Mercy ataupun mobil Toyota. Jadi sama dengan dirimu. Ketika kamu sudah melakukan semuanya, tetapi kamu belum bisa merombak semua reproduksimu, kamu juga belum bisa dikatakan bahwa kamu laki-laki, perempuan. Dan kamu juga sudah tidak bisa dikatakan sebagai laki-laki. Jadi, makhluk macam apakah kamu, wahai pemuda, jika itu terjadi? Coba kamu pikir. Jangan kau katakan kau paling mengerti siapa dirimu. Jika kapan kau sakit pun kau tak tahu. Jangan bilang kau paling tahu siapa kamu. Jika kapan matimu pun kau tak tahu. Dusta. Bohong. Bullshit. Waktu. Tahukah kamu, Tuhan tak akan pernah salah menciptakanmu. Hanya kamu saja yang tak tahu diuntung. Tahukah kamu, Tuhan tak akan pernah salah menciptakanmu. Hanya saja kau yang tak tahu diuntung. Jika terlahir jadi laki-laki, jadilah laki-laki yang sejati. Jika terlahir jadi perempuan, jadilah perempuan yang membumi.